terkejut, kesakitan atau ketakutan dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan interogasi dan intimidasi oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Terdakwa Mario Dandi Satrio melakukan sikap tobat, namun anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak mengetahui bagaimana hal tersebut. Langsung dicontohkan oleh saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane tanpa diminta oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Fakta ini menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dari saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane untuk melakukan perbuatan yang diinginkan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, dan fakta ini juga menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memiliki rasa superioritas dan rasa merendahkan terhadap diri anak Kristalino David Ozora alias Wareng sehingga dapat diintimidasi. Fakta bahwa saksi terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tentang kehadiran satpam atau saksi Abdul Rashid memiliki implikasi penting dalam dinamika kejadian. Dandi dan saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane menyadari situasi menjadi lebih rumit dan berpotensi terbongkarnya tindakan yang mereka lakukan. Informasi tentang adanya satpam dan mengindikasikan bahwa tindakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane memiliki potensi untuk melanggar hukum atau aturan, dan ada usaha untuk menyembunyikan tindakan tersebut dari pihak otoritas. Selain itu, tindakan saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane memberitahu terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan komitmen mereka untuk mengamankan diri mereka sendiri dan menghindari deteksi. Ini menggambarkan bahwa mereka merasa perlu mengambil tindakan ekstra untuk mengendalikan situasi, terutama setelah mendengar tentang kehadiran satpam, karena kehadiran satpam dapat mengindikasikan adanya kemungkinan penyidikan atau intervensi hukum lebih lanjut. Dengan memberitahukan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang mengarah kepada tindakan mereka tidak mudah terbongkar atau dikumpulkan oleh pihak berwenang. Lebih lanjut, keterlibatan saksi Shane Lucas Rotua kemudian Lumbantoruan alias Shane dalam memberitahukan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi mengajak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk partai atau 1 lawan 1, namun ditolak oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng karena sadar tubuhnya lebih pendek dan kecil dibandingkan dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya eskalasi penganiayaan berat yang dilatar belakangi rasa sombong, angkuh atau menentang dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengajaknya untuk berkelahi. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, merupakan pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sekuat tenaga sampai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah, dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap di atas aspal. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya rasa sadis, keji, dan biadab dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menyiksa dan melukai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara brutal.
Melihat sasaran kekerasan dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi adalah kepala dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, maka tindakan ini jelas menunjukkan intensitas dan kesengajaan terhadap Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk menyakiti anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik dan mengindikasikan niat untuk menghancurkan dan menyebabkan cedera kepala serius kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Lebih lanjut, terdakwa Mario Dandi alias Dandi juga menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kesakitan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan melakukan selebrasi seperti pemain bola setelah tindakan kekerasan yang mengakibatkan pingsannya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Luka berat. Kondisi fisik dan kesehatan korban. 1. Fakta poin 19-23 memberikan gambaran tentang kondisi fisik dan kesehatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah tindakan penganiayaan berat, yakni luka fisik yang serius termasuk luka lecet, memar, dan luka pada kepala kesadaran. Dampaknya sangat signifikan dan mengindikasikan intensitas dan keparahan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa David Mario Dandi Satrio alias Dandi. Kondisi fisik dan kesehatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dapat diuraikan sebagai berikut. Penurunan kesadaran dan infeksi bakteri. Kondisi penurunan kesadaran yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah hasil langsung dari cedera kepala yang disebabkan oleh tindakan kekerasan sadis. Pada tambahan informasi tentang infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ini mengindikasikan bahwa dampak cedera tersebut bukan hanya fisik tetapi juga mempengaruhi sistem kesehatan secara lebih luas. Infeksi bakteri dapat terjadi sebagai akibat dari penurunan imunitas tubuh akibat cedera berat. Luka-luka fisik yang signifikan. Detail luka fisik yang dijelaskan seperti luka lecet, luka memar, luka robek pada bibir, dan bercak memar di otak memberikan gambaran tentang sejauh mana tindakan kekerasan tersebut menyebabkan cedera pada tubuh korban. Ukuran luka dan bercak memar yang cukup besar menunjukkan intensitas dan keparahan dari serangkaian tindakan tersebut. Dampak pada otak dan potensi cacat permanen. Informasi dari CT scan menunjukkan bengkak pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan bercak memar akibat benturan keras. Meskipun tidak ada pendarahan adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa cedera kepala yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan memiliki dampak serius pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Keterangan dari saksi ahli dokter saraf juga menguatkan bahwa kondisi ini berpotensi mengakibatkan cacat permanen. Dampak pada otak memiliki implikasi yang lebih mendalam, termasuk dampak pada fungsi kognitif, emosional, dan fisik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam jangka